5 langkah mudah tapi paling efektif dan paling cepat untuk ke kadar lemak 15% kayak gini, perutnya rata atau bahkan otot perutnya udah mulai kelihatan. Contohnya tuh kayak gini 15%. Ataupun buat yang perempuan itu ke kadar lemak 20% ke bawah kayak gini ya. Di semua umur, mau teman-teman umurnya udah 20 tahun, 40 tahun, atau bahkan 70 tahunan gitu ya. Teman-teman bakalan tetap bisa nurunin kadar lemak. Kayak klien-klien gue ini ya, dia umurnya 68 tahun, bisa turun ke kadar lemak 15%-an, atau bahkan yang 40 tahun kayak gini, bisa tetap turun ya. Atau bahkan yang cewek juga, bisa tetap turun ke kadar lemak di bawah 20%. Dan langkah-langkah ini juga gue lakuin ke gue pribadi, yang awalnya gue kadar lemak 30% kayak gini ya, turun ke kadar lemak 15% dalam waktu kurang dari 3 bulan. Nah gimana aja sih langkah-langkahnya? Kita langsung bahas satu persatu. Nah, kalau misalnya kita mau nurunin kadar lemak, secara prinsipnya kita mau mengkondisikan tubuh kita ini di keadaan kalori defisit. Mau apapun dietnya, mau diet karnivor, mau diet vegetarian, ataupun mau diet seimbang gitu ya, kita mau tubuh kita ini dikondisikan di keadaan kalori defisit. Dan kita bisa mengkondisikan tubuh kita ini melalui pengaturan pola makan, pengaturan latihan, atau olahraganya gimana gitu ya, sama pengaturan pola tidur kita. Dari ketiga fundamental tadi, gue pecah jadi 5 langkah yang teman-teman bisa langsung lakuin nih, step by stepnya. Dan teman-teman bakalan ngerasain. Kayak contohnya klien gue ini ya, dia turun 9 kg, ataupun yang lain turun 10 kg dalam waktu sebulan aja, dan lingkar perutnya turun 11 cm. Tuh buat yang perempuan, itu lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm tuh. Dan beratnya turun sebanyak 5 kiloan. Dalam waktu sebulan aja, apalagi kalau kita lakuinnya selama 3 bulan. Itu progresnya bakalan jauh lebih signifikan. Nah langkah yang pertama, kita mau menyerang dari pola makannya dulu. Kita mau ngasih nutrisi yang terbaik untuk badan kita ini selama 3 bulan ke depan ya, agar bisa badan kita tuh di keadaan defisit dan kita jadinya sehat, kita jadi bertenaga gitu ya. Nah apa aja sih nutrisinya? Yang pertama, kita mau perhatiin asupan protein kita. Setiap harinya tuh gimana? Jadi kita mau minimalnya konsumsi 50-100 gram protein di sekalinya kita makan. Kita makan 2-3 kali. Kenapa kita 2-3 kali? Supaya kebutuhan protein kita sehari-harinya tuh tercukupi. Kalau kebutuhan protein kita tercukupi, kita jadi nggak nyemil-nyemil lagi. Kita jadi kenyangnya lebih lama. Dan tidur pun kita jadi jauh lebih enak. Jadi itu fungsinya protein. Dan yang kedua, protein itu bakalan menaikkan metabolisme kita. Jadi kita jangan malah melaparkan diri gitu ya. Kita kurangin proteinnya, jangan. Kita makan proteinnya sampai kenyang. Oke, selama proteinnya itu dia nggak ada campuran temen-temennya tuh yang bikin kita gendut. Yaitu bumbu manisnya, karbohidratnya yang lain gitu ya. Minuman manisnya. Itu kita wajib perhatiin. Oke, itu yang pertama. Kasih nutrisi yang terbaik yaitu dari protein. Kalau bisa protein hewani. Karena kalau protein nabati itu karbonya ketinggian, lemaknya nggak bisa dipisah. Nah, gimana contoh nutrisinya atau contoh makanannya sehari-harinya? Kayak gue gini ya, contohnya kita bisa makan steak sama telur kayak gini, atau bahkan daging giling kita jadiin patty kayak gini ya, atau bahkan bakso yang kuahnya tuh enak banget, kayak kuah mie instan rasanya pakai kaldu sapi, ataupun kita bisa makan udang gitu kayak gini, dan banyak lagi makanan-makanan lain. Yang penting kita mau konsumsi proteinnya itu tetap tinggi setiap harinya. Nah, masih pembahasan langkah pertama, kita juga mau membatasi makanan yang menumpukan lemak di tubuh kita ini. Contohnya misalnya karbohidrat olahan ataupun karbohidrat alami. Karbohidrat olahan itu biasa dari makanan berdasar tepung ya. Contohnya misalnya roti, mie instan, martabak gitu ya. Banyak banget makanan berdasar tepung, teman-teman bisa lihat di sini. Atau kalau mau teman-teman bisa coba diet karnivor. Teman-teman nggak usah capek-capek hitung kalori, teman-teman makan sampai kenyang ya. Asal teman-teman nanti pakai garam, ingat kalau kita nggak pakai garam di carnivore diet, kita bakalan pusing, lemes, keliengan, karena nanti berat yang turun selain berat lemak, berat cairan juga kita turun. Sehingga kita wajib mengganti cairan yang hilang di badan kita dengan elektrolit, yaitu dari garam. Nah, langkah yang kedua, kita bisa terapin fasting. Kalau misalnya kita gabung nih ya, carnivore diet sama fasting, itu bakalan bisa progresnya kayak Om Deddy nih. Teman-teman bisa lihat ya, dia itu dikasih waktu cuma 2 minggu, karena mau syuting iklan gitu, dia harus ngabisin lemaknya, turun berat badan gitu ya. Itu dia turun dari 89 ke 83. Ya, kita langsung baca sendiri. Dikasih waktu 2 minggu syuting iklan. Adegan ada buka baju, usia segini. Usianya beliau sekitar 48, 48, 49. Katanya, I lost from 89 kg to 83 kilograms. Ya, jadi dia tuh turun 6 kilo selama 2 minggu. Dia puasanya 24 jam, jadi cuma makan sekali dia. Terus dia carnivore, ya dia cuma makan hewani doang gitu. 7 days a week weight lift. Jadi dia 7 hari dia latihan beban. Dan dia tidur 7 jam. Jadi teman-teman bisa lihat efek dari puasa. Ya, Om Deddy juga udah nerapin. Karena kalau kita puasa, kita bakalan memberikan tubuh kita ini kesempatan untuk istirahat. Terutama pankreasnya. Ya, jadi kalau teman-teman nih makan mulu dari jam 7 udah makan. Ya kan makannya misalnya apa? Kopi sama gula sama susu. Jam 9 kita makan lagi. Makan roti misalnya. Ya roti sama kental manis. Ya kan udah berasa sehat tuh. Terus siang kita makan apa? Kita pesen mie instan. Kita pesen bakmi. Oke? Kita pesen bakmi sama apa? Sama protein sama ayam dikit. Tapi bilangnya apa? Udah nih makanannya proteinnya tinggi. Ya kan padahal proteinnya secuil doang.
tapi bilangnya udah makan protein. Terus snacknya gorengan, pisang goreng misalnya. Malamnya kita makan apa? Makan nasi goreng. Terus kita masih lapar lagi karena kita kurang protein ya kan. Kita makanin lagi tuh malamnya. Kita pesen martabak manis. Dari pagi sampai malam, itu naikin hormon insulin kita terus. Naikin gula darah yang tinggi banget, ya karena karbonya tinggi. Terus insulinnya bakalan diproduksi dengan banyak. Itu yang ngebikin apa? Ngebikin kita ngalamin yang namanya insulin resistance. Yang ngebikin kita punya asam urat. Yang ngebikin kita apa? Diabetes. Jadi banyak banget manfaatnya kalau kita puasa. Karena kita bakalan nge-push jam makan kita hanya jadi beberapa jam aja. Otomatis memberikan istirahat pankreas kita nih ya. Nggak banyak-banyak tuh. Yang nggak maksa banget kerja rodi produksi insulin. Dan yang kita konsumsi pada saat buka puasa itu makanan yang sehat. Yang tidak menaikkan inflamasi. Yang nggak naikin gulanya tuh tinggi banget. Sampai menimbulkan glycation, oke, atau kerusakan protein. Ya jadi bisa kita terapin puasa dulu ya 12 jam, nanti kalau udah kita coba puasa yang 16 jam tuh, makannya 8 jam. Nah, langkah yang ketiga, bukan cuman pola makan, kita juga wajib memperhatikan pola latihannya. Untuk pola latihan, kita mau aktif setiap harinya, karena kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kita bisa menghitung pengeluaran energi kita dengan menggunakan TDEE. Ya, TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Artinya total pengeluaran energi kita sehari-harinya. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Kita bisa menambahkan need kita atau non-exercise activity thermogenesis. Ya, kegiatan yang memang bukan olahraga formal. Ya, tapi dia bisa bakar kalorinya banyak. Itu dengan jalan kaki. Minimalnya jalan kaki kalau misalnya teman-teman mau ke kadar lemak 15%. Teman-teman itu minimalnya 10.000 sampai 15.000 langkah setiap harinya. Tapi bertahap dulu. Kalau misalnya teman-teman obesitas langsung 15.000, itu besoknya pegel-pegel. Ya, itu besoknya kita nggak bisa jalan. Jadi kita mau bertahap di 6.000 langkah dulu, nanti kita bertahap naik. Nah sebenarnya jalan kaki itu bisa untuk nurunin kita ke kadar lemak 15% ya. Tapi badannya tidak akan menarik. Menarik artinya kita bakalan kurus doang. Dan juga pada kolom TDEE ini ya, pada bagian pengeluaran energi, itu yang paling besar sebenarnya dari BMR. Nah, BMR itu adalah Basal Metabolic Rate. Basal Metabolic Rate adalah kemampuan badan kita ini membakar energi pada saat dia rest. Kalau misalnya kita ngelakuin langkah yang keempat, yaitu apa? Yaitu dengan latihan beban rutin, kita kasih jadwal ya, setiap minggunya kita kasih jadwal yang benar. Benar artinya kita ngelatih muscle group kita ini 2 kali seminggu supaya stimulusnya tuh maksimal. Stimulus pembentukan ototnya tuh maksimal. Jadi ototnya, organnya tuh bakalan grow lebih cepat, tumbuh lebih cepat. Dan kita juga wajib menerapkan prinsip progressive overload ya. Jadi kalau teman-teman mau ototnya gede, teman-teman bebannya harus dinaikin setiap bulannya latihannya teman-teman. Jangan tiap hari teman-teman naikin, jangan. Jadi kita tiap bulan naikin bebannya. Karena kalau misalnya latihan beban, itu bakalan naikin BMR kita. Contohnya misalnya si A, dia nggak pernah latihan beban. Dibandingkan dengan si B, karena dia rutin latihan beban, BMR-nya pasti jauh beda. Ya, si A misalnya dia 1000 doang BMR-nya, si B bisa 1.200. Otomatis untuk mencapai di kadar lemak 15%, itu bisa lebih cepat. Nah, langkah yang kelima, ini kalau teman-teman skip, teman-teman nggak akan bisa turun berat badan. Nggak akan ada niat untuk latihan beban, nggak akan ada niat untuk jalan kaki, kerja pun ogah-ogahan, jadi nggak produktif kerjanya. Makan pun, karena gula darahnya naik, kita pengen yang manis. Yaitu kita wajib untuk ngejaga tidur kita. Kita wajib tidur 7-8 jam. Anak-anak muda aja nih di studi yang ini, tidur selama 5 jam, itu mampu menurunkan hormon testosteron mereka sebanyak 15%. Hormon testosteron ini, buat teman-teman yang nggak tahu, itu adalah hormon pembakar lemak nomor 1. Kayak lebih ampuh dibandingin sama suplemen apapun. Jadi kita mau kondisikan testosteron kita tinggi terus tuh, dengan cara tidur yang cukup. Karena kita alami, ya, kita tidak menyuntikkan hormon dari luar. Sehingga kita wajib untuk menjaga tidur kita. Kalau kita misalnya nyuntik hormon dari luar, nggak apa-apa. Kita tidur dikit, tapi hormonnya tetap tinggi. Jadi kita mau jaga tidurnya minimal 7-8 jam. Gimana cara biar tidur bagus? Sejam sebelum tidur lu matiin semua blue light. HP, laptop, lampu semua harus mati. Suhu harus dingin. Oke? Makan juga terakhir 2 jam sebelum tidur. Nah jadi gitu ya. Itu langkah-langkah gimana cara kita bisa ke kadar lemak 15%. Biar kayak klien-klien gue ini ya. Selama 4 bulan gue bantu itu turun ke kadar lemak 15%. Nah kalau misalnya teman-teman pengen hasil yang serupa dan pengen dimonitor langsung dari gue bantuin langsung, gue bikinin program dietnya, apa aja sih makanan di rumah, cara masaknya gimana, porsi makannya gimana gitu ya. Termasuk juga kalau lagi di luar, itu pesan ojek online-nya apa, restorannya gimana, dan tetap turun berat badan, termasuk juga program latihan di rumah ataupun di tempat gym, itu gimana latihan bebannya, dan juga kardio itu gimana. Walaupun sesibuk apapun teman-teman bakalan bisa tetap turunin kadar lemak ke kadar lemak yang ideal. Nah kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.